Saya sendiri adalah cucu dari Sultan Sepuh ke-11. Gitu. Karena ibu kandung saya adalah putri dari Sultan Sepuh ke-11. Gitu. Kemudian selanjutnya kenapa ini bisa terjadi? Ya. Sebenarnya ini bukan mendadak terjadinya semuanya. Jadi dimulainya kurang lebih 6 atau 7 tahun yang lalu, lebih lah, mungkin ada 10 tahun yang lalu. Artinya sudah ada rencana dulu Pak ya? Bukan rencana begitu. Kami tidak pernah punya rencana untuk melakukan tindakan ini, tidak. Ya. Karena kami pengen semuanya damai lah. Ya. Walaupun keraton ini dikelola oleh seorang yang bukan keturunan dari Sultan Sepuh ke-11. Ya, kami tidak mau ribut. Kami tidak mau mencontoh apa yang sudah terjadi di Keraton Solo. Ya. Ini dimulainya sebenarnya sudah hampir 10 tahun lalu, di mana almarhumah ibu saya itu berjuang sendiri melawan Sultan Arif. Hah? Sultan Arif ya? Bukan, kalau di keluarga nggak ada Sultan Arif. Apa ya? Ya Arif. Saudara Arif ya. Saudara Arif. Ya, untuk merebut kembali tanah-tanah yang istilahnya dipermainkan lah oleh Saudara Arif. Beliau dulu berjuang mulai dari pengadilan negeri Cirebon, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sampai kepada Mahkamah Agung. Saksinya nih, beliau putra dari Pak Elang Bukti Supriyadi, Pangeran Supriyadi. Setelah kejadian waktu itu DMA akhirnya memenangkan almarhumah, dan ini memang kami rencana akan segera dieksekusi. Ya. Tetapi dalam perjalanan ini Saudara Arif ini tidak pernah menjadi kapok. Ya. Segala macam kerusakan demi kerusakan, kemudian tindakan yang tidak pada tempatnya itu selalu dilakukan terhadap keraton ini. Contohnya seperti apa Pak? Melakukan hal apa? Museum. Revitalisasi museum barang kuno yang ada di Keraton Kasepuhan itu sudah melanggar cagar budaya, undang-undang cagar budaya. Di mana untuk membangun itu Saudara Arif ini membongkar situs yang sudah ada. Dan ini sudah kami laporkan ke Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Kebudayaan. Sebelumnya ada koordinasi nggak Pak dengan keluarga? Tidak ada koordinasi. Kami keluarga besar tidak pernah dikoordinasikan, tidak pernah diberitahukan. Sehingga sempat terjadi waktu itu keributan. Tapi yang bersangkutan masih terus berjalan. Hingga saat ini Pak. Sampai akhirnya selesai bangunan itu, yang buat kami sebenarnya itu ya kalau sudah melanggar situs budaya, yaitu artinya di situ sudah ada tindak pidana kan. Ya. Selanjutnya, kalau kita mau mengupas latar belakang Saudara Arif ini siapa, ya mungkin Mas dan Mbak ini pernah mendengar seorang orientalis Belanda yang namanya Snoeck-Oorgroene. Ya. Snoeck-Oorgroene ini boleh dikatakan seorang jenius. Dia belajar agama Islam di Mekah pada saat Saudi Arabia dikuasai oleh dinasti Ottoman. Bahkan bukan sekedar belajar agama Islam, yang bersangkutan juga hafal Al-Quran katanya. Ya. Nah, pada saat itu pemerintah Hindia Belanda kan kewalahan nih menghadapi militansi pejuang-pejuang kita. Ya. Untuk mengatasinya kan pasti diperlukan seseorang yang bisa mempengaruhi. Terlebih lagi kalau pejuang ini katanya baru pulang dari Tanah Suci. Militansinya meningkat.
seolah-olah nggak takut mati gitu. Ya. Nah, untuk Mempelai ini dipanggil Snok Horgonya ke Indonesia. Kemana datangnya pertama Snok Horgonya ini? Ke Cirebon. Dengan dalih untuk mempelajari perkembangan agama Islam di Indonesia, di Nusantara. Itu dalihnya itu. Tetapi di belakang itu semua adalah melemahkan ini. Nah, dalam perjalanan tugasnya di Cirebon waktu itu, Snok Horgonya menikah dengan adik kandung Sultan ke-11, adik kandung istri